wabarakatuh, Ibu Uci. Bagaimana kabarnya ini, Bu Yen? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Yen, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya ingin mengadakan supervisi akademik kepada Ibu Yeni, di mana supervisi akademik ini untuk mengembangkan potensinya Ibu Yeni, terutama dalam kompetensi proses pembelajaran yang akan dilakukan Ibu Yeni, dan juga tercapainya tujuan pembelajarannya di kelas untuk siswa nanti ya Bu Yen. Iya. Jadi pada supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama yang sedang kita lakukan sekarang namanya percakapan pra-observasi. Kemudian yang kedua nanti akan saya observasi di kelasnya Ibu Yeni. Dan yang terakhir kita akan melakukan percakapan pasca observasi bersama juga pengajar praktik saya Pak Darman ya. Iya. Bu Yen. Oke, jadi menurut Ibu Yeni apa kira-kira yang diharapkan dari percakapan kita pada hari ini? Oh ya, terima kasih sebelumnya ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya harapkan dari percakapan kita untuk kegiatan observasi ini adalah ya mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa menambah pengetahuan, pemahaman saya tentang apa yang harus saya lakukan nanti di kelas, terutama dari segi proses pembelajaran, karena saya lihat memang masih banyak yang kurang, yang perlu dibenahi dalam kegiatan proses pembelajaran agar pembelajaran itu bisa menyenangkan dan membuat siswa jadi aktif. Oke, jadi kira-kira kapan Ibu Yeni akan melaksanakan proses pembelajaran? Ya, ini rencanakan hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 itu di jam terakhir, jam ke-5 dan jam ke-6. Oke, hari Rabu ya di jam 5.06. Oke, sekarang kira-kira materi apa nanti yang akan diajarkan oleh Ibu Yeni? Ya, materi yang akan saya bawakan nanti itu tentang buku fiksi dan non fiksi. Oke, buku fiksi dan non fiksi. Fokusnya pada buku fiksi atau non fiksi nih Bu Yeni? Mungkin kayaknya lebih ke fiksinya, Ke buku fiksi. Oke, dan tujuan pembelajarannya apa ini Bu Yeni? Ya, tujuan pembelajarannya itu adalah bagaimana peserta didik dapat mengembangkan strategi, memahami cerita dengan memprediksikan gambar sampul cerita dengan baik. Oke, jadi tujuan pembelajarannya peserta didik tadi mengembangkan strategi memahami cerita dengan memprediksi gambar. Iya, gambar pada sampul cerita ya? Iya, sampul cerita dengan baik. Nah, area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Ibu Yeni dalam proses pembelajarannya nanti? Ya, jadi untuk area pengembangannya itu adalah mungkin lebih berpusat pada keaktifan siswa. Jadi keaktifan siswa di dalam kelas, bagaimana mereka bisa memahami sebuah cerita. Karena kita lihat ya, terutama anak-anak ini kan untuk pemahaman sebuah cerita itu, apalagi dengan menyajikan gambar, itu masih sangat kurang. Jadi mungkin saya lebih pusat ke bagaimana siswa itu aktif dalam memahami cerita bergambar tersebut ya. Iya. Jadi kira-kira bagaimana ini persiapannya Ibu Yeni sekarang? Ya, untuk persiapan ya alhamdulillah saya udah mempersiapkan segalanya, mulai dari Modul ajarnya? alat ya, perangkat ajar yang menyangkut modul ajar, kemudian mungkin alat dan bahan yang nanti akan saya gunakan, serta metode atau strategi yang tentunya akan saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi masih ada yang dirasa kurang dalam persiapan kalian? Atau sudah maksimal semua? Ya, untuk sementara ini mudah-mudahan sudah bisa saya persiapkan dengan baik. Oke. Nah, dalam proses pembelajaran nanti strategi pembelajaran apa yang dipakai oleh Ibu Yeni? Oke, untuk strategi pembelajaran saya rencana menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana lebih berpusat pada pembelajaran konten dan prosesnya. Di situ saya akan mencoba membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Jadi di situ saya sudah menyiapkan media berupa gambar
dengan pertanyaan yang berbeda-beda antara kelompok yang memang kemampuannya kurang, sedang, dan agak sedikit tinggi ya, artinya lebih paham. Itu kesiapan belajarnya ya? Iya, untuk strategi pembelajaran yang Jadi akan kayaknya masuk pada diferensiasi konten dan diferensiasi prosesnya juga. Iya, oke. Ya, kontennya antara yang mahir, yang sedang, Dan sama yang yang kurang. perlu bimbingan Iya. masih beda ya kontennya Bu Yen. Iya. Oke, masih ada lagi mungkin Yen tambahannya dalam strategi proses pembelajarannya? Ya, saya kira mungkin untuk sementara saya menerapkan itu dulu ya. Nanti adapun seperti apa nanti kita lihat pada kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Oke. Nah, Bu Yen, ini kan saya akan mengadakan supervisi pada Ibu ini. Nah, Ibu Yeni, saya maunya ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini, fokusnya yang mana pada saat observasi nanti. Oh ya, Saya untuk fokusnya kayaknya bagaimana mungkin pada medianya barangkali ya. Mungkin dengan media yang saya siapkan di sini adalah gambar, berupa gambar. Nah, mungkin di situ mungkin Ibu bisa membantu saya apakah gambar yang saya persiapkan untuk siswa ini sudah sesuai dengan tingkat kemampuan mereka atau belum. Nah, ini mungkin ya, jadi yang perlu di situ mungkin ya tentang medianya ya, terutama untuk siswa yang heterogen ini, yang beragam sekali. Nah, Ibu Yeni, bagaimana menurut penilaian Ibu Yeni terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan ini? Ya, jadi saya kira menurut saya ini karena memang kita lihat itu bahwa untuk hal ini saya pikir mungkin masih agak ya sangat kurang, karena saya melihat begini, kadang juga saya merasa mungkin apa yang saya persiapkan ini kadang saya juga tidak mampu, maksudnya belum bisa menerapkan dengan sepenuhnya ya, dengan maksimal seperti itu. Jadi mungkin saya butuh mungkin masukan atau saran-saran, observasi lebih lagi ya, observasi lebih lagi untuk bagaimana pembelajaran yang nantinya akan saya lakukan itu bisa membuat siswa jadi aktif dan menarik di dalam kelas. Karena kita lihat bahwa selama ini siswa kadang merasa jenuh ya, mungkin dengan apa yang kita lakukan di dalam kelas. Jadi mungkin dengan masukan ataupun yang Ibu berikan kepada saya ya mungkin bisa mengubah proses pembelajaran saya tentunya di dalam kelas. Oke Bu Yen. Ya Bu Yen, sebelum kita akhiri percakapan kita ini, saya mau tanya nih Bu Yen, apa yang sudah didapatkan dari percakapan pra-observasi kita pada hari ini terkait tadi proses pembelajaran ya Bu Yen? Ya, untuk yang apa yang sudah kita dapat dari percakapan kita ini, Bu Yen dapatkan? Ya, artinya begini, yang saya sudah dapatkan alhamdulillah, artinya setidaknya saya bisa berbagi ilmu, artinya Ibu bisa memberikan apa yang mungkin belum saya ketahui. Dan saya berharap memang untuk kegiatan ini perlu, kayaknya bukan hanya untuk saya secara pribadi, tapi kayaknya untuk semua guru. Karena kita lihat memang untuk proses pembelajaran di dalam kelas itu masih menggunakan yang namanya metode pada kurikulum K13. Jadi harapan saya mudah-mudahan dari kegiatan observasi ini ya bisa mengubah sistem pembelajaran kita di dalam kelas nantinya. Dan saya berharap bukan hanya untuk saya tapi bisa berlangsung untuk semua. Nanti kita berbagi praktik baik di Ibu Yen. Ibu Yen juga kan sudah tahu tentang ini, bisa juga berbagi praktik baik pada teman-teman guru lainnya. Oke, Ibu Yen, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan oleh Ibu Yeni untuk mau disupervisi oleh saya, dan kita ketemu lagi pada observasi hari Rabu ya di jam 5 dan 6. Oke, terima kasih Bu Yen. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk belajar, kita berdoa dulu sejenak ya. Ketua kelas mungkin bisa pimpin doa untuk sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini.
teman-teman, sebelum kita belajar, maka kita baca doa pelajar. Doa dimulai. Bagaimana? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Masih semangat untuk menerima pelajaran pada siang hari ini? Masih, Bu. Oke, kalau begitu kita lanjutkan materi kita ya dengan masih ada yang ingat materi kita kali ini tentang apa? Materi kita tentang fiksi, buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi. Dan kita kali ini adalah membandingkan atau memprediksi strategi tentang cerita ya, tentang cerita bergambar. Ya, jadi tujuan kita kali ini adalah membandingkan atau memprediksi tentang strategi tentang cerita bergambar. Jadi nanti anak-anak kamu akan diberikan sebuah cerita bergambar, kemudian disitu kamu akan prediksi seperti apa cerita yang nanti akan kamu coba buat. Kalau gitu contoh buku fiksi seperti apa? Cari contoh buku fiksi. Dongeng, komik, novel, cerita rakyat, dan legenda. Iya, ini ada beberapa contoh buku. Buku fiksi merupakan buku cerita yang berkaitan dengan karya sastra. Iya, ada lagi yang lain? Silakan. Buku fiksi adalah buku yang mengenai tentang karya sastra. Iya, jadi buku fiksi itu adalah buku-buku yang tentang karya sastra di mana berisi cerita imajinatif. Nah, itu tentang buku fiksi. Kebetulan materi kita sesuai dengan tujuan pembelajaran di sini adalah tentang cerita bergambar. Nah, cerita bergambar ini termasuk buku fiksi atau non fiksi? Fiksi. Fiksi atau non fiksi? Fiksi. Silakan sudah duduk pada masing-masing kelompok ini. Sudah. Kalau begitu, Ibu akan bagikan cerita bergambar. Nah, kamu nanti akan memprediksi, ya. Jadi di sini pertanyaannya itu nanti berbeda-beda. Jadi yang kelompok 1 mungkin berbeda pertanyaannya dengan kelompok 2, begitu juga kelompok 2 akan berbeda pertanyaannya dengan kelompok 3. Ya, kita mulai saja ya. Lemparnya di situ ada kalimat. Nah, kamu disuruh untuk bagaimana merangkaikan kalimat yang ada sehingga menjadi sebuah cerita yang menarik. Ya, jadi kamu tinggal merangkaikan. Jadi silakan boleh menambahkan dengan kata-kata dari kamu sendiri. Tapi tidak boleh keluar dari konteks gambar yang ada. Sudah kita cetak. Nanti sebentar tolong dibacakannya, diatur katanya baik-baik. Ya, ceritanya kan terserah versi kalian. Tergantung kan sudah lihat gambar. Beda. Ada pertanyaan? Akbar? Ayo. Sertai dengan bukti. Bagaimana kelompok 3? Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kalau begitu Ibu minta satu orang silakan untuk membacakan hasil prediksinya di depan.
Oke, saya akan membacakannya. Di pagi hari jam 6:05 segerombolan Dika, Bobby, dan Ibu Dika. Kita lanjut. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan dulu tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, dan terlebih dahulu mungkin kita melakukan yang namanya ice breaking dulu ya. Ibu minta semuanya berdiri. Kali lagi ya. Ya, Bu. Malam. Nah, Arif Atun, tidak konsentrasi. Ya, sudah 2 orang. 1 kali lagi. Pagi, malam, siang, malam, siang, malam, pagi, pagi, malam. Oke, berarti sudah 3 orang ya yang tidak konsentrasi. Yang melakukan yang namanya speaking ya untuk menguji konsentrasi kalian. Dan masih ada beberapa teman kalian yang ternyata belum konsentrasi. Ya, untuk itu pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum itu kita berikan kesimpulan dulu dari hasil pembelajaran kita kali ini tentang cerita bergambar. Ada yang bisa memberikan apa kesimpulan kita hari ini? Sari, silakan Sari. Apa kesimpulan yang dapat kita petik dari pembelajaran kita kali ini? Silakan. Siti. Kesimpulannya kita kali ini adalah ya, jadi kesimpulannya itu adalah ya untuk mengamati sebuah cerita bergambar, jadi kamu harus betul-betul melihat. Jadi jangan bukan hanya cerita-cerita yang biasa. Ya, saya minta tolong 3 orang yang ada ini perhatikan dulu. Coba siapa? Akbar. Apa kesimpulannya yang bisa kamu petik dari pembelajaran kita kali ini? Silakan, Akbar. menurut saya agar dapat dipahami. Ya, Agar dapat dipahami. lebih suka cerita bergambar atau cerita yang dalam bentuk teks? Cerita bergambar Alasannya kenapa lebih suka cerita bergambar? menarik dan dapat dipahami dengan mudah. Iya, menurut Ersa dia lebih paham katanya dengan cerita bergambar daripada cerita dalam bentuk teks. Ada lagi? Menurut saya lebih suka cerita bergambar karena cerita bergambar lebih Ya, daripada kita baca ceritanya. Kan anak-anak jangankan kalian ya, anak TK saja kalau dia lihat gambar lebih gampang dia mengerti daripada membaca bacaannya. Ya, ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada, Ibu berikan tugas untuk kalian, yaitu adalah silakan tugas nanti adalah mencari cerita bergambar. Jadi masing-masing tolong cari cerita bergambar, boleh cari di internet ataupun boleh cari di majalah ataupun mungkin di koran ya. Setelah itu tolong prediksikan kira-kira ceritanya itu tentang apa. Bisa ini? Bisa, Bu. Bisa ini? Bisa, Bu. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Sekali lagi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cium. Apa kabarnya nih, Bu Yeni? Ya, alhamdulillah.
waktu yang telah disediakan oleh Ibu Yeni dalam rangka kita akan melakukan percakapan pasca observasi pada hari ini. Ya, terima kasih banyak Bu Yen telah mau disupervisi oleh saya mulai dari percakapan pra observasi yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Kemudian Ibu Yeni juga telah melakukan proses pembelajaran di kelas dan saya telah mengobservasi juga Ibu Yeni. Nah, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi ditemani juga oleh pengajar praktik saya, Bapak Darman Eskom. Nah, Ibu Yeni, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang Ibu Yeni harapkan? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang mungkin diberikan kepada saya. Ya, jadi harapan saya dari percakapan yang kita lakukan, saya berharap mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan dampak yang positif, memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi, dan untuk kegiatan pembelajaran tentunya nanti di kelas itu bisa lebih baik lagi dan lebih bermakna dan lebih terfokus atau terpusat pada para peserta didik. Terus Ibu Yen kan telah mengadakan proses pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Ibu Yen setelah mengajar? Ya, jujur tentu kalau berbicara mengenai perasaan, ya, kita sebagai seorang pendidik tentunya merasa senang, merasa lega karena telah melakukan dan melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik. Ya, jadi dan apa yang saya lakukan ini jelas dengan kegiatan mengajar bisa memberikan suatu kesenangan, kenyamanan tersendiri. Jadi jelas saya merasa senang dan apabila saya melaksanakan tanggung jawab saya dengan baik. Ya. Oke, baik Bu Yen. Kan kita di awal di percakapan praobservasi juga Ibu Yeni telah mengungkapkan juga strategi-strategi yang akan dilakukan di dalam kelas pada saat mengajar. Nah, kira-kira bagaimana itu pelaksanaan strateginya Ibu Yeni pada saat mengajar? Ya, jadi strategi yang saya gunakan pada saat saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas, karena materi yang saya bawakan ini tentang cerita bergambar, ya saya mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa saya bagi ke dalam bentuk kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, dan disitulah saya mencoba menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan itu alhamdulillah bagi saya menjadi sebuah pengalaman. Ya, jadi pengalaman dan bisa membuat siswa jadi lebih fokus dan aktif dalam pembelajaran mereka. Ya, jadi strategi-strategi pembelajaran sudah dilaksanakan. Terkait juga pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Yen. Nah, kalau berbicara tentang tujuan pembelajaran yang pada saat proses pembelajaran terjadi, yakni memprediksi cerita bergambar kan anak-anaknya, bagaimana, apakah sudah tercapai atau masih belum Bu Yen? Ya, jadi ini ketika saya jadi tujuan pembelajaran yang saya ajarkan kemarin itu tentang bagaimana mengembangkan strategi memahami cerita dengan memprediksi ya cerita bergambar dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran yang kemarin saya coba ajarkan kepada anak-anak para peserta didik. Dan alhamdulillah dengan penerapan atau dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, ya alhamdulillah tujuan yang ingin saya capai itu bisa terlaksana dengan baik. Artinya saya melihat siswa ada respon baik dari mereka, sehingga ketika saya berikan cerita bergambar, mereka sudah mampu untuk memprediksi cerita menjadi sebuah cerita yang menarik, ya. Dan ya, saya pikir untuk tujuan pembelajaran yang saya lakukan kemarin, alhamdulillah udah bisa tercapai. Oke. Ya, baik Bu ya. Terkait juga proses pembelajaran yang telah Ibu Yeni lakukan, menurut Ibu Yeni hal-hal baik apa sih yang telah dilakukan oleh Ibu Yeni? Ya, jadi untuk hal baik yang telah saya lakukan, mungkin yang pertama pada saat proses pembelajaran ya,
saya telah melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa. Yang kedua, ya artinya ketika siswa punya masalah atau tidak mampu, ya saya mencoba untuk memberikan solusi kepada mereka. Ya, jadi mungkin itu yang mungkin menurut saya yang telah saya terapkan kepada para peserta. Nah, kalau menurut Ibu Yeni yang belum bagus, yang belum maksimal dilakukan, kira-kira apa? Ya, jadi yang belum mungkin bagi saya itu adalah dari segi untuk medianya barangkali. Jadi medianya ini mungkin saya mungkin belum sepenuhnya menggunakan IT ya. Padahal menurut saya kalau dengan IT saya pikir lebih bagus lagi. Jadi mungkin kita bisa menampilkan gambar yang bermacam-macam. Jadi mungkin siswa dari situ bisa belajar lebih, artinya dengan melihat gambar yang beraneka ragam, dengan kita menampilkan mungkin bisa ada lebih leluasa mungkin siswa berpikir. Jadi kalau yang menurut saya kurang itu adalah ya tentang media pembelajarannya menggunakan IT. Oke. Begini Bu Yan, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan yang telah saya lakukan pada saat Ibu Yeni melakukan proses pembelajaran. Saya telah mengamati proses pembelajarannya Ibu Yeni dari awal sampai akhir. Ya, itu memang sudah sesuai standar ya, standar proses pembelajaran, di mana ada kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Nah, Ibu Yeni juga kan pada saat kita melakukan percakapan praobservasi, fokus yang Ibu Yeni ingin kembangkan kompetensinya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada media pembelajarannya juga ya Bu Yen. Oke Bu Yen, memang sudah bagus ya Bu Yen. Ada tambahan dari saya begini Bu Yen. Ibu Yeni pada saat itu kan pembelajaran berdiferensiasinya telah mendiagnosa siswa berdasarkan kesiapan belajarnya ya. Yaitu Ibu Yeni sudah memetakan membagi siswa menjadi 3 kelompok. Ada kelompok mahir atau cakap, kemudian ada kelompok yang sedang dan kelompok yang kurang. Nah, pada saat itu saya amati Ibu Yeni sudah melakukan diferensiasi konten, di mana antara yang mahir, yang sedang dan perlu bimbingan itu kontennya berbeda ya. Pada saat memberikan medianya tersebut. Nah, Ibu Yeni juga setelah melakukan diferensiasi proses juga, di mana untuk kelompok yang perlu bimbingan, Ibu Yeni memberikan instruksi khusus pada kelompok-kelompok tersebut. Nah, begini Bu ya, menurut saya Ibu Yeni perlu mengembangkan juga namanya diferensiasi produk, sama diferensiasi kontennya juga. Dilihat dari profil belajarnya Bu Yen, Ibu Yeni bisa mendiagnosa profil belajar siswa berdasarkan gaya belajarnya. Ada gaya belajar kinestetik, audio, visual. Nah, Ibu Yeni kan cuma mendiagnosa kesiapan belajarnya kan, dan Ibu Yeni membagi siswa kelompoknya mahir, sedang, dan perlu bimbingan. Oke, jadi begini Ibu, tambahannya diferensiasi kontennya dibedakan juga profil belajarnya. Kemudian proses sudah bagus, kemudian produknya juga. Pada saat Ibu Yeni memberikan tugas siswa, Ibu Yeni hanya fokus sama satu saja ya, mencari gambar, kemudian mereka menganalisis gambar tersebut. Ya, sebaiknya Ibu Yeni juga menganalisis diferensiasi produknya itu berdasarkan minat. Apakah dia suka membuat produknya dalam bentuk video, apakah dalam bentuk cerita, atau dalam bentuk audio, dalam bentuk puisi pun bisa Bu Yeni. Oke. Nah, terkait tadi hal yang belum maksimal dilakukan oleh Ibu Yeni, kira-kira apa rencana pengembangan Ibu Yeni untuk memaksimalkan hal yang belum tadi? Ya, jadi gini, yang saya katakan tadi mungkin yang belum di situ adalah dari segi media pembelajarannya, yaitu mungkin bisa menggunakan media IT. Nah, jadi saya rencana mungkin untuk mengembangkan ini, ya mungkin saya perlu lebih banyak lagi bertanya, membuka diri untuk belajar pada teman-teman yang mampu di bidang tersebut, ya.
Nah, itu mungkin yang saya harus bisa lebih banyak lagi belajar, mencari referensi, dan juga mungkin bisa saling sharing dengan teman-teman untuk bagaimana penggunaan IT jika kita menggunakan materi ini ya, agar nanti pembelajaran kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Oke. Iya, jadi rencana ini untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dalam proses pembelajarannya tadi akan bertanya lagi ya kepada orang yang sudah mampu tentang pembelajaran komputer, tentang IT ya. Iya. Kemudian akan mencari referensi-referensi lain. Nah, masih ada kira-kira selain yang dua ini Bu Yen, rencana-rencana yang akan dilakukan untuk menambah pengetahuan tentang media pembelajaran? Kayaknya khususnya seperti yang saya sarankan tadi juga, yang diferensiasi kontennya sama produknya. Ya, jadi mungkin itu juga perlu ya. Untuk itu kan tentu kita menerapkan hal demikian kan tentu kita harus lebih banyak tahu, lebih banyak mencari seperti yang saya bilang tadi referensi, kemudian mungkin lebih banyak bertanya lagi kepada orang-orang yang mungkin paham dengan itu, supaya kita bisa lihat dan bisa membandingkan bahwa memang pembelajaran kita yang sekarang harus dirubah dan kita harus menggunakan yang lebih baik lagi. Jadi saya pikir mungkin yang seperti itu harus kita lakukan. Karena kalau kita hanya berpatok pada apa yang kita lihat mungkin masih membingungkan. Tapi kalau misalnya kita bisa bertanya langsung kepada orang yang paham, ya mungkin bisa membuka pemikiran kita agar pembelajaran yang kita lakukan nanti itu bisa lebih baik lagi. Oke, jadi kapan ini kira-kira Ibu Yeni mau melaksanakan rencana tersebut? Ya kalau bisa insya Allah, karena ini kan sudah akhir semester, insya Allah sebelum masuk ajaran baru, mudah-mudahan ya bisa hal itu dilaksanakan Cepatnya ya Bu Yen? insya Allah. Oke, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu Yeni tersebut? Yaitu untuk ukuran tadi mungkin ya seperti tadi tentang pembelajaran diferensiasi, Iya, tadi yang mungkin kepada tentang produk dan mungkin kontennya itu tadi ya, seperti itu. Oke. Jadi bagaimana nih Ibu Yeni menjaga komitmen terhadap rencana-rencana Ibu Yeni tersebut? Ya, jadi untuk komitmen tentu ya kita harus selalu bekerja sama, membuka diri, dan mau selalu menerima saran-saran yang diberikan. Jadi komitmen saya itu agar bisa pembelajaran itu berjalan dengan baik, kalau menurut saya yaitu saya harus bisa lebih membuka diri untuk banyak bertanya kepada teman-teman dan mau bekerja sama. Ya, jadi itu mungkin yang harus saya lakukan. Nah, dari pertemuan ini apakah masih ada yang mengganjal Bu Yen? Masih ada sesuatu yang mengganjal bisa diungkapkan Bu Yen? Ya, saya kira mungkin tidak ada lagi. Tidak ada, sudah jelas ya. Apalagi terkait pembelajaran berdiferensiasi di Bu Yen. Mulai dari apa tadi, diagnosa profil belajar, minatnya, kesiapan belajarnya juga. Itu memang harus benar-benar dilakukan. Nah Bu Yen, kira-kira apa ini yang didapatkan dari percakapan pasca observasi kita pada hari ini? Iya, apa yang saya dapatkan dari kegiatan percakapan kita ini ya tentu banyak hal, banyak masukan yang mungkin saya belum tahu, belum paham. Nah mungkin lewat percakapan ini bisa membuka pemikiran saya bahwa memang apa yang saya lakukan kemarin itu masih banyak yang kurang, dan mungkin saya perlu benahi lagi ke depannya agar pembelajaran yang saya lakukan nanti di kelas bisa lebih baik lagi. Iya. Sebenarnya saya juga seperti itu ini Bu Yen, dan juga banyak mendapat pengetahuan baru, pelajaran baru setelah melakukan supervisi akademik sama Ibu Yeni, mulai dari pra, observasi, dan pasca observasi. Nah, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini Bu Yen, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya mulai dari awal sampai akhir kegiatan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam